Oke, selamat datang. Kali ini kita akan membahas tentang intrapreneur marketing pitch deck dengan judul From Palm to Partnership. Membangun digital presence untuk divisi functional fat dan oleochemical B2B atau business to business. Nama saya Yogi Andoko, saya merupakan mahasiswa dari Universitas Ciputra. Bagian pertama, problem dan opportunity. Sebenarnya, uh, akun LinkedIn Group Apikal tempat saya bekerja saat ini sudah memiliki follower aktif 162.000 dan cukup rutin posting, namun konten mayoritas hanya seputar CSR, sustainability partnership, dan corporate news. Dan juga nyaris tidak ada konten teknis produk, misalnya pembagian spek sheet, data aplikasi, studi kasus. Dan profil ini terasa sangat general dan kurang menarik bagi audiensi B2B teknis. Lalu masalah lainnya, buyer B2B baik itu procurement dan R&D, F&B, yang riset online tidak akan menemukan bukti teknis produk sebelum mengajukan RFQ ke perusahaan kami. Lalu yang terakhir, masalahnya adalah leads baru sangat bergantung pada relasi personal sales dan sulit diskalakan dan rentan saat turnover tim. Lalu peluangnya, basis follower ini juga masuk ke dalam bagian peluang, yaitu adanya 162.000 follower di LinkedIn. Ini merupakan aset yang sudah ada, tinggal bagaimana Apikal untuk membangun brand awareness dari platform yang sudah besar ini. Lalu permintaan functional fat dan oleochemical untuk bakery, confectionery, dan personal care terus tumbuh pasca pandemi. Sudah punya sertifikasi, pencapaiannya teknis untuk RSPO, ISCC, ekspansi fasilitas oleochemical sebenarnya sudah bagus, namun konten kredibilitasnya belum dikomunikasikan dengan baik, khususnya untuk yang masalah teknis produk. Lalu, biaya membangun konten teknis jauh lebih rendah dibandingkan biaya sales call atau pameran fisik berulang. Dapat kita lihat di gambar, di Apikal, di platform LinkedIn sudah ada 162.000 lebih followers. Jadi ini salah satu peluang. Lalu target market dan insight. Sebenarnya target kita adalah procurement manager dan R&D atau QA manager dengan motivasi yang berbeda. Procurement manager motivasinya adalah supply konsisten, harga stabil, kepastian pengiriman. Sedangkan motivasi di R&D atau QA manager adalah formulasi yang stabil, kualitas konsisten batch to batch. Lalu pain point di procurement manager adalah supplier sulit dihubungi untuk info teknis dan sertifikasi. Lalu pain point di R&D, minim akses ke data teknis produk sebelum sampling. Jadi mereka mencari teknis produk itu harus melalui salesnya, tidak bisa melalui online. Lalu kanal riset dari procurement manager adalah Google Search, LinkedIn, directory B2B. Di R&D, mereka biasa mencarinya di website perusahaan, jurnal industri, webinar teknis. Jadi dari kedua pengambil keputusan, baik procurement manager dan R&D, mereka kesulitan untuk mendapatkan data teknis jika tidak menghubungi langsung dengan tim sales. Lalu big idea-nya adalah kita memposisikan perusahaan ini sebagai trusted technical partner, bukan hanya sebagai supplier. Jadi memposisikan divisi sebagai mitra solusi teknis berbasis sains, bukan sekedar penjual komoditas. Karena bagaimanapun di perusahaan saya sekarang, Apikal, itu sudah jauh berkecimpung di downstream. Downstream itu adalah perusahaan jenis bisnis yang langsung uh, langsung intas dengan produk yang dipakai oleh konsumen. Dalam hal ini adalah functional fat dan oleochemical. Kita masuk di consumer insight. Buyer suka dengan bukti teknis, bukan iklan. Jadi kita perlu memberikan teknis-teknis technical partner yang baik ke dalam marketing plan kita. Lalu kreatif strategi, kita harus sering memberikan edukasi teknis sebagai bentuk trust building
Lalu BID-nya adalah Trusted Technical Partner Positioning. Lalu campaign eksekusinya adalah konten lebih banyak di LinkedIn, webinar sama Spexit Digital. Lalu masuk ke Creative Execution. Ya, contoh implementasi konten yang menerjemahkan BID menjadi materi nyata. Yang pertama adalah Technical Spexit Digital. Jadi ini harus bisa di-download secara free kepada para calon B2B, business to business dengan Apical. Jadi kita bisa memberikan contoh technical specs kita, semua produk kita, CBS, CBR, atau sertifikasi yang kita miliki di landing page. Lalu yang kedua adalah video series di balik produk. Sebenarnya di Apical sendiri sudah mulai ada beberapa video pendek, tapi hanya ada satu atau dua yang bisa terlihat di profile LinkedIn. Nah, kita bisa membuat lebih banyak video-video mengenai aplikasi produk dan lebih rutin dipublikasikan di LinkedIn dan YouTube. Lalu yang ketiga adalah studi kasus dan testimoni klien. Jadi kita bisa mencoba untuk mengencourage para klien ini untuk memberikan feedback, ya, bagaimana mereka membuat produk mereka menggunakan produk-produk yang dari kami, dari Apika. Lalu yang terakhir adalah webinar teknis bulanan. Jadi ada sesi 30 menit bertema aplikasi produk oleochemical atau consumer pack dari perusahaan kami dengan co-host dengan asosiasi industri, itu GAPKI atau IMI. Lalu digital platform strategi. Digital platform strategi yang bisa digunakan yang pertama adalah LinkedIn, ya, memanfaatkan basis 126.000 followers yang sudah ada. Itu merupakan pilar yang penting bagi platform LinkedIn ini, karena kita tidak membangun dari baru, kita sudah ada follower yang cukup banyak. Kita juga akan membangun SEO dari website dengan target keyword yang seperti supplier CBS Indonesia, cocoa butter substitute untuk industri coklat, distributor oleochemical B2B. Lalu kita bisa memasang title tag supplier CBS, cocoa butter substitute untuk industri coklat, confectionery, dan ini semua harus kualitas ekspor. Lalu meta description-nya, solusi cocoa butter substitute berkualitas dengan spesifikasi teknis stabil, tersertifikasi RSPO dan halal. Lalu yang ketiga adalah email dan WhatsApp bisnis. Ini untuk newsletter teknis bulanan, broadcast update produk ke database klien. Lalu ada edukasi mendalam di platform YouTube. Jadi ada video-video proses produksi aplikasi produk atau bagaimana aplikasi produk kita ke produk para konsumen. Lalu KPI-nya adalah kita harus mendapatkan setidaknya 5.000 impression LinkedIn per bulan. Jadi kita dapat stabil di 3 bulan pertama. Lalu followers itu paling tidak bertambah 30 per bulan. Lalu kita bisa mengetrack banyak spek kita yang di-download per kuartal, yaitu sekitar 50 plus downloadan. Baru yang terakhir marketing qualified leads, ini adalah query dari para customer 10-15 minimal yang masuk melalui platform digital. Ya. Jadi dampak yang diharapkan 3-6 bulan adalah brand awareness digital yang meningkat di kalangan B2B, lalu pipeline leads baru yang lebih terukur dan tidak tergantung pada 100% relasi personal sales existing. Jadi bisa kita buat query 10-15 leads baru ini masuk dari platform digital. Baru yang terakhir adalah positioning perusahaan sebagai technical partner, memperkuat retensi klien B2B jangka panjang. Ini sangat penting. Value for company. Yang pertama adalah efisiensi biaya akuisisi. Konten digital yang reusable jauh lebih murah dibandingkan kunjungan sales atau pameran yang bisa memakan biaya sampai ratusan bahkan miliaran. Lalu pipeline leads lebih sehat.
Leads inbound melengkapi leads outbound sales, mengurangi ketergantungan pada relasi personal. Jadi ini juga mengurangi resiko turnover team. Jadi kadang customer itu relate dengan tim sales. Jadi seharusnya itu tidak sepenuhnya terjadi. Jadi kita perlu relasi kepada platform digital. Lalu yang ketiga adalah diferensiasi kredibilitas. Positioning sebagai technical partner membedakan perusahaan dari kompetitor yang masih fokus jualan komoditas semata. Lalu yang keempat, dukungan pada fungsi lain. Misalnya ke PPSI dan SCM mendapatkan sinyal permintaan lebih awal dari engagement digital, membantu perencanaan produksi yang lebih presisi. Jadi kesimpulannya adalah dengan investasi kecil pada konten dan platform yang tepat, kita mengubah tim marketing dari call center menjadi mesin lead generation berkelanjutan. Sekian pemaparan saya. Terima kasih.